Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang prinsip pembelajaran dan prinsip keteraturan. Baik, untuk kelancaran eh, penyampaian hasil diskusi kami, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Eh, Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Aljana Rizka dengan NIM 2003 11 16, Atikah Nabila Febril dengan NIM 2003 10 56, Dwi Suci Febrika dengan NIM 2003 10 64, Inaya Fadia Andi Rasdini dengan NIM 2003 11 47, Multi Asmul Sofia dengan NIM 2003 10 17, Nela Dwi Apriani dengan NIM 2003 10 88, Ratu Elviana dengan NIM 2003 10 98, dan Resti Rizal dengan NIM 2003 10 29. Baiklah, pada materi yang akan kami sampaikan tentang prinsip pembelajaran atau learning principle, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Dwi. Kepada Dwi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran yang mana yang pertama itu mengenai definisi pembelajaran, yang kedua ciri-ciri pembelajaran, dan yang ketiga prinsip pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu definisi pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa untuk dapat menyampaikan dan mengetahui sesuatu yang di dalamnya terdapat suatu proses belajar dengan tujuan yang hendak dicapai. Participation adalah prinsip bahwa pembelajaran akan lebih cepat dicerna jika peserta diajak untuk berpartisipasi secara aktif selama proses pembelajaran, misalnya melakukan tanya jawab kepada peserta training. Yang kedua, ciri-ciri pembelajaran. Adapun ciri-ciri pembelajaran yaitu yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu. Dan yang keempat, pelaksanaannya terkendali. Yang ketiga, menurut pendapat lain mengenai pembelajaran. Yang pertama itu menarik perhatian. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari. Yang keempat, menyampaikan materi. Yang kelima, memberikan bimbingan. Keenam, memperoleh kinerja siswa. Yang ketujuh, memberikan balikan. Yang kedelapan, menilai hasil belajar. Dan yang terakhir, memperkuat retensi dan transfer belajar. Baik, sekian penyampaian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu. Kepada Ratu, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pembelajaran secara umum. Nah, prinsip tersebut terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pembelajaran, baik pendidik maupun peserta didik dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Next. Next. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang dimaksud, yaitu yang pertama ada perhatian dan motivasi,
Yang kedua ada keaktifan, yang ketiga ada keterlibatan langsung, dan yang keempat ada pengulangan, dan yang kelima ada tantangan, dan yang terakhir adanya perbedaan individu. Eh, Baik, mungkin hanya sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ratu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tika Nabila Febril. Kepada Tika, disilahkan. Mohon maaf, apakah PowerPoint-nya terlihat? Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu terkait daripada implikasi prinsip pembelajaran. Nah, untuk implikasi dari prinsip belajar bagi peserta didik merupakan perilaku-perilaku yang seharusnya dengan penuh kesadaran dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan belajar agar proses pembelajaran benar-benar dapat membawakan hasil yang diharapkan. Melihat prinsip-prinsip pembelajaran seperti peserta didik sebagai subjek pembelajaran tidak boleh mengabaikan begitu saja, karena peserta didik sebagai motor utama atau primus motor dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan berhasil jika menyadari implikasi prinsip-prinsip belajar terhadap dirinya. Selanjutnya, implikasi bagi guru. Slide sebelumnya, moderator. Nah, implikasi dan prinsip-prinsip pembelajaran bagi guru adalah perlakuan-perlakuan yang diberi perilaku-perilaku yang seharusnya dengan penuh kesadaran dilakukan oleh, mohon maaf diulangi, implikasi dari prinsip-prinsip pembelajaran bagi guru adalah perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran yang merupakan aksi yang diharapkan mendapat reaksi dari peserta didik sehingga pembelajaran berlangsung sebagaimana mestinya. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tika Nabila Febril. Baik, pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Resti. Kepada Resti, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi keteraturan. Nah, keteraturan pada artinya adalah sebuah manifestasi dari argumen sebab dan akibat, dan bukannya sebuah argumen berada di samping. Oleh karena itu, salah satu dari gelar dan dasar justifikasi argumen keteraturan adalah menerima argumen kausalitas, yaitu menerima sebab, yaitu subjek pelaku untuk fenomena-fenomena alam eksistensi. Nah, karena maksud dari keteraturan dalam argumen keteraturan adalah keteraturan yang melingkupi alam materi dan alam fisik, maka argumen keteraturan pada akhirnya memberikan kesimpulan bahwa keteraturan membutuhkan pengaturan dari luar alam materi. Hal ini dikarenakan keteraturan merupakan akibat yang berakal dan sadar, sedangkan materi merupakan esensi yang kosong dari pengatur haruslah lebih luas dari alam materi. Maka dari sini argumen keteraturan pada hakikatnya merupakan salah satu dari dalil-dalil yang membatalkan filsafat materialis dan termasuk dalam argumen pembuktian alam metafisik. Selanjutnya, moderator. Baik, untuk prinsip keteraturan yang pertama yaitu mulailah dengan tujuan. Bahwa suatu aktivitas haruslah dimulai dengan tujuan yang cukup jelas karena visi harus didahulukan daripada manajemen.
Suatu aktivitas membutuhkan kepemimpinan dan visi sebagai autopilot. Banyak orang yang sering berpikir kebalik, yaitu karena memang lebih mudah untuk memperbaiki apa yang sudah kelihatan di depan mata ketimbang mewujudkan sebuah visi yang sama sekali belum ada dan belum terlihat secara kasat mata. Nah, yang kedua yaitu semua melalui proses. Nah, pada Quran Surat Al-Fatih ayat 11, artinya yaitu Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari sidik mani, kemudian Ia jadikan kamu berpasang-pasangan. Banyak orang-orang memahami takdir secara sepotong-potong dengan beranggapan bahwa keberhasilan atau kegagalan seseorang semata-mata adalah takdir Tuhan. Secara prinsip memang benar, namun tentu saja tidak boleh berpikir sempit. Kita harus sadar bahwa sebelum mencapai suatu keberhasilan atau mengalami kegagalan ada suatu proses yang mesti dilalui satu persatu. Yang ketiga yaitu bebaskan belenggu itu. Ada juga orang yang sudah tidak mau lagi mengevaluasi pikiran dan tindakannya karena ia sudah merasa dirinya suci dan terbaik. Inilah yang disebut dengan belenggu pikiran. Kesadaran diri bahwa hanya Allah yang paling sempurna akan membuat ia menjadi sebuah gelas kosong yang siap untuk diisi dengan ilmu pengetahuan yang segar dan baru. Nah, yang keempat yaitu kepastian hukum Allah. Disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan lebih dahulu. Allah tiada pernah menganiaya hamba-hambanya. Itu terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 182. Nah, masalah takdir tidaklah sesederhana seperti apa yang diperkirakan. Adalah suatu permasalahan yang tidak tuntas hanya sekejap saja dalam membaca persoalan manusia. Manusia telah terpengaruh pada literatur yang tidak orientasi pada kebenaran Al-Quran yang telah memuat hal-hal yang mencakup permasalahan yang ada di alam ini. Nah, yang kelima yaitu sistem sinergi Allah. Allah lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ialah yang menentukan manzilah-manzilah baginya, supaya kamu tahu dan perhitungkan waktu. Tiada Allah menciptakan ini kecuali dugaan sebenarnya. Demikian yang menjelaskan ayat bagi orang yang mengetahui, yaitu arti dari Quran Surat Yusuf ayat 5. Nah, untuk prinsip yang kelima yaitu sistem sinergi Allah. Itu terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 5 yang artinya yaitu ialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ialah yang menentukan manzilah-manzilah baginya, supaya kamu tahu jualah tahun dan perhitungan waktu. Tidak Allah menciptakan ini kecuali dengan sebenarnya. Demikian ia menjelaskan ayat-ayat bagi orang yang mengetahui. Nah, untuk yang prinsip yang keenam yaitu teladani sistem manajemen alam semesta. Pada Quran Surat Az-Zumar ayat 62 yang artinya yaitu Allah pencipta segala sesuatu dan Dia pemelihara segala sesuatu. Sesuatu itu memiliki ruhnya sendiri. Rahasia yang mendasar untuk suksesnya sebuah tujuan harus memahami tingkat integritas dan kejujuran setiap hal yang timbul dari rasa saling percaya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Multi Asmun Sophia. Kepada Sophia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Prinsip keteraturan yang selanjutnya yang nomor 7 yaitu memelihara sistem. Dan untuk yang ke-8 adalah kendala utama. Next. Selanjutnya adalah hasil dari prinsip keteraturan. Yang pertama itu memiliki kesadaran, yang kedua ketenangan dan keyakinan dalam berusaha, yang ketiga sangat memahami akan arti penting sebuah proses yang harus dilalui. Baik, mungkin demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Multi Asmun Sophia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Inayah. Kepada Inayah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu menurut Ari Ginanjar Agustian dalam menerapkan well-organized prinsip, yang mana pembentukan karakter mental bully dengan menggunakan vision prinsip dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, membuat semuanya serba teratur dalam suatu sistem. Yang kedua,
menentukan rencana atau tujuan secara jelas. Yang ketiga, memelihara atau membangun dalam satu kesatuan organisasi. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Inayah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nela. Kepada Nela, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan berikan yang keempat, yaitu memiliki bagaimana cara memotivasi dan mengontrol agar semuanya bergerak sesuai harapan. Yang kelima, memikirkan bagaimana cara mengawasi dan mengontrol agar sesuai dengan rencana. Dan yang keenam, yaitu melaksanakan semuanya dengan disiplin. Adapun tujuan dari memiliki karakter mental building dengan well-organized principle atau keteraturan adalah yang pertama, kita bisa memiliki ketenangan dalam menerima semua hal, yaitu akan ketentuan Allah, hukum alam, dan hukum sosial. Yang kedua, sangat memahami akan arti penting sebuah proses yang harus dilalui. Yang ketiga, selalu berorientasi pada sinergi dan selalu berupaya menjaga sistem yang telah dibentuk. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah hasil presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, kritik dan saran, tambahan materi dan pertanyaan, silakan diisi di forum e-learning yang sudah tersedia. Baik, mungkin demikian saja hasil penyampaian diskusi kami. Kalau ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.